wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Raditya Nurahdan. Saya Diva Indah Kinanti. Saya Arya Satya Pratama. Saya Agnia Sofi Malika. Saya Merali Sintara. Akan membahas tentang analisa kompetitor. Selamat datang dalam video kami tentang analisis kompetitor dalam pasar tradisional. Dalam dunia bisnis yang kompetitif seperti pasar tradisional, memahami pesaing merupakan langkah penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Mengapa analisis pesaing penting? Analisis pesaing dapat membantu menghindari berbagai masalah ini. Berikut akan dijelaskan. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai mengapa analisis pesaing itu penting. Jadi untuk poin yang pertama ada mengidentifikasi tantangan. Maksud dari mengidentifikasi tantangan adalah kita sebagai perusahaan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dapat terjadi di dalam dunia bisnis. Karena dengan mengidentifikasi tantangan tersebut, otomatis kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi tantangan ke depannya dari perusahaan dan produk yang akan dipasarkan di dunia global. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan strategi. Maksud dari poin kedua ini adalah dengan strategi yang mumpuni dan juga efektif dapat menciptakan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dan juga itu akan menjadi keuntungan dan juga kekuatan dari perusahaan tersebut. Karena dengan strategi yang efektif juga keunggulan-keunggulan dari perusahaan dapat dimaksimalkan dengan lebih baik lagi. Lalu poin yang ketiga ada mengantisipasi perubahan. Karena setiap musim dan juga setiap tahunnya perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi, baik itu dari permintaan pasar ataupun dari selera konsumen. Otomatis dengan cara mengantisipasi perubahan tersebut kita dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dapat terjadi dan juga ancaman-ancaman ke depannya. Lalu poin terakhir ada memahami peluang. Poin tersebut sangat penting. Mengapa? Karena dengan peluang tersebut yang walaupun peluang sekecil apapun dapat menjadi kekuatan dan juga menjadi daya tarik dari produk yang diproduksi. Dan juga untuk memasarkan peluang tersebut dapat menjadi poin utama dalam mendapatkan keuntungan yang besar juga. Langkah 1, temukan pesaing. Seperti pencarian online dan penggunaan media sosial untuk mencari informasi tentang pesaing. Lalu memantau aktivitas pesaing secara rutin untuk memahami strategi dan posisi pasar mereka. Berikutnya, langkah kedua, analisis produk dan layanan pesaing. Menelusuri situs web, media sosial, dan promosi pesaing untuk memahami detail produk dan layanan yang disediakan. Berikutnya, meninjau kebijakan pengiriman, pengembalian, serta penawaran promosi untuk memahami strategi operasional dan pemasarannya. Ketiga, evaluasi strategi pemasaran digital pesaing. Yang pertama ada mengamati jenis dan frekuensi konten yang diposting pesaing di platform sosial media. Contohnya, jika pesaing Anda sebuah perusahaan fashion, amati jenis konten yang mereka posting di Instagram. Misalnya, apakah mereka lebih sering memposting foto produk, video tutorial fashion, atau kolaborasi dengan influencer. Catat frekuensi posting mereka, apakah mereka memposting setiap hari, 2 kali sehari, atau hanya beberapa kali seminggu. Yang kedua ada menganalisis pendekatan yang dilakukan pesaing terhadap iklan berbayar dan strategi konten organik untuk menarik audiens. Contohnya, Anda dapat menggunakan alat seperti Facebook Ad Library untuk melihat jenis iklan yang sedang dijalankan oleh pesaing di Facebook dan Instagram. Perhatikan juga apakah mereka menggunakan video, gambar statis, atau carousel ads. Analisis pesan dan penawaran yang digunakan dalam iklan mereka. Lalu yang ketiga, memahami interaksi pesaing dengan audiens dan respon terhadap umpan balik dari pelanggan. Contohnya seperti membaca komentar-komentar di postingan media sosial pesaing untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan audiens. Apakah mereka menjawab pertanyaan dan komentar dengan cepat, bagaimana nada dan pendekatan mereka dalam menanggapi umpan balik negatif. Misalnya jika ada keluhan tentang produk, apakah mereka menawarkan solusi dengan segera atau hanya memberikan respon standar. Lalu ada langkah 4, yaitu analisis harga dan penyusunan produk. Yang pertama ada membandingkan bandrol harga produk pesaing dengan produk sejenis untuk menentukan posisi harga di pasar. Sebagai contoh, jika Anda menjual produk skincare, bandingkan harga produk Anda dengan produk sejenis dari pesaing. Misalnya, jika pesaing Anda menjual serum wajah dengan harga 150.000 per botol, sementara produk Anda dijual dengan harga 200.000 per botol, Anda perlu mengevaluasi apa perbedaan harga ini sesuai dengan nilai tambah yang Anda tawarkan, apa bahannya lebih premium, atau klaim manfaatnya lebih kuat. Yang kedua, ada meninjau strategi diskon, promosi, atau penawaran khusus yang pesaing tawarkan untuk menarik pelanggan. Seperti
Contohnya amati kampanye promosi yang dilakukan pesaing. Misalnya, apakah mereka sering mengadakan diskon besar-besaran pada hari-hari khusus seperti Harbolnas atau Hari Kemerdekaan? Apakah mereka menawarkan bundling produk seperti beli 1 gratis 1? Jika pesaing Anda sering menawarkan diskon 20% pada akhir bulan, Anda bisa mempertimbangkan untuk menawarkan diskon serupa atau lebih baik pada waktu yang berbeda untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Lalu yang terakhir ada menganalisis bagaimana produk pesaing disusun dan dikemas untuk memahami nilai tambah yang mereka tawarkan kepada konsumen. Kita harus perhatikan desain kemasan dan penyusunan produk pesaing. Misalnya jika pesaing Anda menjual minuman kesehatan, apakah mereka menggunakan botol yang ergonomis dan ramah lingkungan? Apakah mereka mencantum informasi gizi dengan jelas pada kemasan? Apakah mereka menawarkan varian rasa yang lebih banyak? Jika pesaing Anda menggunakan kemasan yang menarik dan fungsional, Anda bisa mengevaluasi kemasan produk Anda dan mencari cara untuk menambah nilai, misalnya dengan memperbaiki desain atau menambahkan informasi yang berguna pada kemasan. Pada langkah kelima dalam metode analisis pesaing yaitu analisis SWOT yang mencakup 4 poin utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pertama, kita akan mengidentifikasi kekuatan pesaing. Ini termasuk keunggulan-keunggulan mereka yang dapat menjadi inspirasi bisnis bagi kita. Selanjutnya, kita akan menemukan kelemahan pesaing. Ini adalah area di mana mereka kurang unggul. Kemudian, kita akan mengenali peluang pasar yang mungkin belum dimanfaatkan oleh pesaing kita. Terakhir, kita dapat memperhatikan ancaman yang dihadapi pesaing yang mungkin juga relevan bagi bisnis kita. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja kita dengan pesaing terbaik dalam industri. Langkah pertama ada perbandingan kinerja. Kita perlu meninjau metrik kinerja utama seperti penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Ini akan memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana performa kita dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, identifikasi perbedaan. Temukan perbedaan kunci dalam strategi produk atau layanan yang digunakan oleh pesaing. Ini akan membantu kita mengidentifikasi apa yang membuat mereka sukses. Yang terakhir ada analisis proses bisnis. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, kita harus mengevaluasi proses operasional. Sekian pembahasan dari kami mengenai analisa kompetitor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.